Halo Bapak Ibu, sebelum dimulai Santo Sapi mau ngomongin apa sih itu namanya? Entah kata mutiara, entah kata apa. Yang jelas ini kata mbok saya, kalau kita mau bersyukur itu tidak perlu menunggu jadi orang kaya, tidak perlu menunggu punya jabatan tinggi baru bersyukur, tapi kita harus bersyukur setiap saat. Contoh mudahnya, kata mbok saya, kalau kamu mau bersyukur itu ketika perutmu mules, sudah pingin beol dan kamu sudah ada di dalam WC. Bayangkan orang yang sudah pengen beol tapi masih di tengah jalan kayak gitu, nggak geser sono gosor sini, stres kan? Karena Bapak Ibu mungkin belum tahu apa rasanya kalau beol di dalam celana. Saya sudah. Ngimpun Bapak Ibu, sekarang Santo Sapi hadir lagi nggih. Untuk hari ini saya akan membuat menu dari singkong, tapi saya juga nggak tahu namanya apa. Yang jelas ini juga menu pertama saya. Ilmunya mengarang indah, semoga berhasil. Ngimpun, langsung OTW capcus saja. Cus. Adegan hari ini dibuka dengan Santo Sapi mau pamer habis beli budin. Ini kalau orang apa sebutannya budin nggih, kalau orang Jogja telo. Ini sekilonya 6.000 dan saran saya kalau Bapak Ibu beli singkong di pasar nggih, usahakan beli yang ini kulit arinya berwarna kemerah-merahan kayak gini, agak sedikit pink, kementelan kayak gitu nggih. Karena kalau membeli yang begini akan mudah untuk dikupas. Ini sekilo tapi nanti tidak akan saya pakai semua nggih. Separuh saja, sisanya akan saya rebus saja. Tuh, Pak Bu. Gampang kan? Ini syaratnya harus yang berwarna pink atau ungu sini. Pokoknya gitulah. Gampang ini ngupasnya, nggak bikin emosi jiwa. Tuh, cepet kan nggih? Ini jebulnya setengah kilo, cuman sedikit Pak Bu, cuman 3 biji aja. Sekarang ini diparut. Marut dengan parut ukuran unyil ini tuh capek iya, bikin badan kekar enggak, bikin merongos banget. Lama ini. Dan ini setelah singkongnya diparut, kemudian diperes, dibuang airnya. Tuh, jadinya begini. Selanjutnya ini akan saya sisihkan dulu. Sekarang saya akan membuat isiannya terlebih dahulu. Untuk isiannya, tadi sebelum marut singkong, saya sudah menyangrai kacang tanah. Ini kacang tanahnya banyaknya kira-kira saja. Kalau isiannya mau banyak nggih, gunakan yang banyak. Kacang tanahnya kalau enggak nggih, sedikit saja. Kemudian ini diulek saja. Uleknya jangan lembut-lembut Pak Bu. Ini cuma dipencet-pencet kayak gini. Ini mencetnya penuh kegemasan saja Pak Bu. Kayak kita habis nangkep pacar yang sibuk chatting aja sama orang lain. Ini pindahkan ke piring. Dan dari piring ini nanti saya akan tapeni istilahnya nggih, buang kulit merah-merahnya, karena kalau tadi masih utuh agak lama ngeremet-ngeremetnya. Dan ini hasil setelah saya tapeni. Ini tidak hanya ditapeni tapi diinteri juga sampai geol pantat saya kayak orang nari hula-hula. Lumayan bersih Pak Bu nggih, nggak kotor-kotor banget seperti tadi. Berikutnya di kacang ini saya tambahkan garam. Garamnya sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan. Ini campur rata seperti ini saja. Mungkin masih banyak yang heran ya, apa kayak gini enak? Walah Pak Bu, enak. Saya sudah pernah mencoba isian seperti ini. Enak ini. Dan ini akan saya sisihkan dulu. Kita kembali akan ngoprek-ngoprek singkong yang sudah kita peras tadi. Di parutan singkong saya juga akan menambahkan garam sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian gula pasir. Ini kalau mau menggunakan gula Jawa, monggo gunakan. Gula Jawanya disisir baru dimasukkan. Di parutan singkong ini saya juga menggunakan 1,5 sendok makan nggih. Kalau untuk cita rasa manis, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan lidah masing-masing saja. Kemudian saya tambahkan sedikit vanili, sedikit saja. Berikutnya saya masukkan sebanyak 1 sendok makan tepung kanji.
Tadi kan sebenarnya saya sudah mengendapkan kanji nggih dari air parutan si singkong, tapi kanjinya cuma saibrit. Nggak ada gunanya juga disimpan-simpan tadi itu. Kemudian akan saya tambahkan ini bubuk agar-agar. Ini bubuk agar-agarnya setengah bungkus saja. Kalau 1 kilo singkong baru 1 bungkus nggih. Ini berapa banyak ya kira-kiranya ya? Adalah kira-kira segini. Saya nggak tahu ukurannya juga karena di dalamnya ini tinggal sedikit. Mungkin ya sekitar ini saja. Sekarang saya akan menambahkan santan instan. Santan instannya sekitar 1 sendok makan, tapi full. Dah, segini saja. Ini diaduk lagi. Untuk membuat menu kali ini, bahan utamanya cuman yang sudah saya masukkan ini Pak Bu nggih. Tapi untuk santo sapi hari ini saya akan menambahkan susu bubuk. Kalau Bapak Ibu di rumah ada nggih, gunakan juga. Kalau nggak ada nggih, nggak usah maksa juga. Karena bahan utamanya cuman santan, agar-agar, kanji, singkong, nggih. Ini kalau terlalu kering boleh tambahkan sedikit air, tambah sedikit pewarna hijau biar lebih yahut. Setelah rata ya udah langsung dibungkus saja dengan isian kacang di bagian tengahnya. Sekarang kita mulai bungkusi Pak Bu nggih. Ini cantiknya sih bungkusinya gaya-gaya bungkusan mendut, atau kalau orang Batam menyebutnya sebagai kue Bugis. Tapi saya nggak pinter bikin yang bungkusan kayak gitu, malah jadi ini meletot-meletot nggak ngena. Jadi ini dibungkusnya ala-ala lemper saja biar nggak repot sayanya. Begini saja, ini lakukan hingga habis adonannya. Dan ini akan saya kukus sekitar 25 menitan hingga 30 menit, tapi dihitungnya dari air mendidih. Nanti langsung pas sudah jadi saja divideokan lagi, nggih. Jadi begini nih Bapak Ibu setelah matang, nggih. Dan ini setelah saya potong-potong bagian dalamnya seperti ini. Ini isian kacangnya enak banget. Ada rasa manis, asin, dan gurih-gurihnya. Monggo dicoba. Sekarang saatnya ngicipi. Ini saya potong kecil-kecil nggih, biar muat di mulut saya yang imut banget ini. Legit, kenyal, terus pas kena bagian dalamnya ada rasa asin, manis, gurih, krekes-krekes sedikit kayak gitu. Enak banget. Dan ini tuh entah kenapa saya nggak merasa berdosa makan ini, mungkin karena saya menambahkan susu dan agar-agar nggih. Jadi tidak hanya karbohidrat tapi juga seratnya banyak ini. Tapi kalau ngomongin gizi-gizian sih saya nggak ngerti, yang penting makanan ini enak gitu nggih. Takut ada yang protes. Nggih pun Bapak Ibu, sekarang saya mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah.